Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 7. Selamat datang di SMPN 275. Untuk hari ini kita ketemu di permulaan ya, dengan Ibu Dwi Sihwati ya, nanti dipanggil Ibu Dwi. Kemudian nanti Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama PPKN. Jadi untuk pelajaran ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk pertama kali, mestinya Ibu akan memberikan bukan memberikan ya, tapi akan memunculkan wajah Ibu, cuman karena ada suatu hal jadi hanya suara aja ya. Nanti minggu depan kita ketemu untuk mempelajari bab pertama, KD pertama ya. Sekarang Ibu hanya mengenalkan materi. Materi yang pertama dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua itu kalian ngisi absensi. Jangan sampai tidak mengisi karena nanti mempengaruhi kehadiran kalian. Bab yang pertama itu mengenai proses perumusan dan penetapan dasar negara. Kemudian yang berikutnya, coba perhatikan gambar di atas. Keakraban di antara mereka menunjukkan adanya nilai persatuan dan kesatuan. Ini merupakan pencerminan sila ketiga. Ini yang Ibu harapkan kalian masuk di SMP ini membawa tekad untuk bersatu dengan yang lainnya, walaupun berbeda-beda. Nanti akan kita pelajari lebih dalam. Kemudian kita juga harus punya acuan belajar, yaitu tujuan pembelajaran untuk materi ini itu ada 5. Bisa dibacakan ya nak ya. Kemudian yang pertama nanti perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu dasar negara? Waktu di sekolah dasar kalian kan dapat pengajaran PPKN juga kan ya. Oh, Pancasila itu diambil dari mana? Diambil dari kitab Suta Soma karangan Empu Tantular. Kemudian kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih dalam ya. Kemudian proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu melalui proses sejarah, tidak langsung. Nanti juga akan Ibu ajarkan ke kalian, kita belajar bersama. Kemudian yang berikutnya, nilai-nilai Pancasila itu sebagai dasar negara. Dasar negara itu sebenarnya apa toh Bu? Dasar negara itu, dasar tuh letaknya paling bawah ya, pondasi. Jadi kalau ada bangunan yang kuat itu ada pondasi, foundation. Jadi pondasi di atas mana negara didirikan. Mananya bukan kalimat tanya, tapi pernyataan berita. Sehingga Pancasila di sini dijadikan sebagai dasar negara. Berikutnya pertemuan yang ke-7 nanti itu kita sampai ke bab 2 ya. Peran norma dalam mewujudkan keadilan. Apa itu norma? Nanti juga akan kita pelajari bersama ya nak ya. Jadi norma tentunya juga sudah diberikan oleh guru sebelumnya, guru SD kalian.
Kemudian berikutnya kita juga akan melihat tujuan pembelajaran, acuannya apa. Ini nanti kalian baca sendiri. Berikutnya nanti ini juga 6 kali pertemuan. Kemudian berikutnya coba dilihat di layar ya. Norma dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat itu ada berapa? Kemudian kalau terjadi pelanggaran norma, apakah ada sanksinya? Nanti juga akan kita pelajari satu-satu. Asalnya dari mana, isinya tentang apa, kemudian sanksinya apa. Sanksinya tidak menggunakan G tulisannya ya, tapi memakai K, sanksi. Kemudian berikutnya untuk masih bab 2 ya, hakikat dan tujuan norma. Ciri-ciri norma tadi udah Ibu jelaskan di atas ya. Nanti kita perdalam lebih banyak. Kemudian untuk bab 3-nya, setelah norma kita lanjut ke perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini nanti kita juga akan mengadakan pertemuan 6 kali, ditambah mungkin untuk ulangan harian, tugas, ya, PTS dan PAS, ya. Kemudian tujuan pembelajaran silahkan kalian baca di sini. Ada tujuan pembelajarannya. Kemudian kita juga akan melanjutkan. Nanti ada praktek ya. Ini nanti dibaca ya, seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian dukungan terhadap nilai dan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk hari ini ya, pertemuan dengan Ibu itu hanya perkenalan saja, hanya sekilas. Yang harus kalian persiapkan, harus dan wajib ya. Yang pertama itu tentunya medianya ada laptop, kalau enggak ya ada HP. Kemudian yang kedua buku tulis. Buku itu untuk menulis, entah soal, entah catatan, entah ulangan, nanti jawabannya ditulis. Jadi satu. Kemudian tidak boleh menjawab soal pertanyaan itu dengan memakai kertas folio atau apa, karena jadi satu. Nanti sewaktu-waktu Indonesia aman, COVID-nya sudah pergi ke negaranya, Ibu akan cek tulisan kalian. Kemudian yang berikutnya yang harus kalian persiapkan tentunya alat tulis. Kemudian yang ketiga harus selalu absen. Absennya itu nanti kemungkinan ada absen Google Form biar tidak rebutan ya, karena tahun-tahun sebelumnya ini pada rebutan, akhirnya ada yang kelempar, ada yang marah dan sebagainya. Google Form harus diisi. Kemudian yang harus kalian persiapkan lagi adalah keadaan sehat. Jadi selalu smile. Kemudian pakai seragam sesuai dengan jadwal. Harus rapi. Kalau memang diminta untuk mengirimkan foto, ya dikirim foto ya. Kemudian mengerjakan tugas itu sesuai dengan waktu yang Ibu berikan. Jangan berlarut-larut.
Bu tidak akan memberikan waktu panjang sampai seminggu. Paling kalau pagi itu ya sampai jam 3 sesuai jam kerja. Oke, yang ngerti semua ya. Tidak ada yang gondrong, tidak ada yang rambutnya di macam-macam dicat dan sebagainya. Kemudian nanti Ibu juga akan mengadakan pertemuan secara virtual, Zoom. Kalau yang tidak masuk di Zoom, tidak ada keterangannya, berarti Ibu tulis alpha. Ngerti ya? Menampilkan wajah. Karena kita ketemunya di situ. Kita masih dihalangi oleh COVID-19 yang belum pergi dari bumi Indonesia. Kiranya cukup sekian ya anak-anak. Minggu depan kita sudah mulai pelajaran. Kalau nanti Ibu secara virtual berarti Ibu akan sampaikan di link grup. Jadi pengumuman apa-apa itu ada di link grup. Kalau tidak masuk ke link grup, berarti kalian nanti tidak bisa ikut pelajaran PPKN. Oke. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam Pancasila. Dadah. Salam Pancasila. Semangat. I love you.